saya dari 1101. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pengurus partai yang ada di Kota Batam. Dan saya sudah bersama dengan Ibu Christina Huta Barat selaku pengurus dari Partai PSI. Baik Ibu, apakah Ibu siap untuk soal pertama? Sejak kapan Ibu mulai aktif di partai ini dan apa peran Ibu di saat ini? Kalau tanggalnya tidak tahu persisnya, tapi sudah 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu aktif di partai ini. Sebenarnya kalau dihitung sebelum pemilu, 4 tahun sebelum pemilu, tambah sekarang 5 tahun. Ya. Lalu apa peran Ibu? Saat ini saya dipercayakan sebagai pengurus di DPW PSI Kepulauan Riau sebagai wakil bendahara. Baik, selanjutnya apa motivasi yang selalu Ibu pegang teguh yang membuat Ibu terus maju? Kenapa harus masuk politik? Karena saya bekerja di bidang sosial, ada hal-hal yang ingin saya bangun melalui politik. Karena melalui politiklah satu regulasi bisa digunakan. Baik. Lalu apa saja program kerja yang akan Ibu lakukan ke depannya? Karena memang saya fokusnya, saya berangkat dari pelayanan pemberdayaan anak dan perempuan, tentu di bagian Komisi 4 menjadi fokus saya kalau saya duduk tadinya. Ya, bagaimana memberdayakan para kaum perempuan yang dianggap lemah, tapi pada hakikatnya wanita itu adalah wanita yang kuat. Jadi bagaimana bisa membangun wanita yang inklusif, yang bisa dipakai dan diberdayakan dan memiliki daya juang yang tinggi supaya hidup lebih baik dan hidup lebih dihargai di masyarakat umum dan tidak dianggap lemah. Dan perempuan itu sendiri tidak perlu menganggap dirinya lemah. Nah, hal ini yang ingin dibangun terus-menerus sehingga para kaum perempuan wanita Indonesia bisa melahirkan generasi-generasi yang tangguh. Lalu apa harapan Ibu untuk Kota Batam ke depannya? Tentu saat ini Kota Batam sudah berjalan dengan baik, tetapi ada hal-hal yang memang masih belum tersentuh, termasuk bagaimana pemberdayaan perempuan itu secara komprehensif. Misalnya di Batam itu banyak trafficking, kasus trafficking, dan banyaknya wanita yang disalahgunakan di dalam hal kerja. Bagaimana bisa memberdayakan mereka, wanita-wanita yang berlapas, nah, bagaimana juga membangun satu shelter sebagai penampungan sementara di mana mereka dilatih, bukan hanya dilatih, tetapi juga pelatihan yang mereka dapat itu memiliki nilai jual yang tinggi sehingga mereka bisa menghasilkan pelatihan yang diterima oleh para kaum perempuan, baik juga anak yang putus sekolah. Mereka bisa dilatih dan bisa menghasilkan uang dengan memperkuat UMKM. Itu sih. Baik. Selanjutnya, apa keinginan Ibu untuk anak remaja di Kota Batam ke depannya? Anak remaja itu merupakan anak panah yang siap untuk digunakan sebagai sumber daya manusia yang produktif ke depan membangun nusa dan bangsa. Anak remaja itu harus ada pembinaan secara dini dan secara berkelanjutan, tidak boleh hanya sekali sentuh, karena sosial media saat ini banyak merebut pikiran anak remaja. Bukan tidak baik, tetapi sosial media itu cenderung anak remaja tidak bisa memilah karena kurangnya pengetahuan dan tidak adanya batasan. Sehingga memang perlu ada Menkominfo membatasi beberapa sosial media sehingga anak remaja itu bisa mengkonsumsi berbagai informasi dari berbagai media itu dengan sehat. Jadi anak remaja itu harusnya ada pembinaan secara komprehensif melalui sekolah dan juga melalui satu organisasi remaja, dan mereka memang harus diperlengkapi secara dini dan melihat potensi-potensi mereka, membangun potensi yang ada pada anak remaja itu sehingga potensi yang ada di antara misalnya 10 anak remaja pasti ada yang berpotensi paling tidak 3-4 gitu
ya. Nah ini potensi ini yang harus diaduk lebih lanjut lagi supaya mereka ini menjadi seseorang yang bisa membawa pengaruh kuat kepada generasi yang lainnya. Jadi satu generasi jika dimenangkan, dia akan membawa ke generasi berikutnya, sehingga ini berkelanjutan, masih berkelanjutan sedemikian. Baik, itu saja Bu. Terima kasih sudah mau diskusi. Terima kasih Laura sudah datang.